Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Alia Mirati Irzan dengan NIM 2186 2061138, kelas 3B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran di mana video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi atau PLSBT dengan dosen pengampu Bapak Rusdial Marta MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu sosial, budaya, dan kealaman. Sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan esensi dan apa juga sih yang dimaksud dengan ilmu itu. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi ini adalah hakikat, inti, atau biasa juga disebut dengan hal yang pokok. Selanjutnya, saya akan membahas tentang suatu ilmu itu. Nah, jadi ilmu itu apa sih? Ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang mana ilm itu berarti mengetahui, memahami, dan mengerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang telah teruji kebenarannya dan disusun menurut suatu metode sehingga dapat dijelaskan dan kebenarannya bersifat umum. Ada beberapa syarat untuk dikatakan sebagai suatu ilmu itu, yaitu antara lain yang pertama objektif. Maksudnya yaitu sudah diakui, sudah diuji kebenaran suatu ilmu itu. Yang kedua yaitu metodis. Metodis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti cara atau jalan. Maksudnya di sini yaitu untuk menentukan suatu ilmu itu harus memiliki cara yang valid. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis adalah bentuk susunan dan aturan yang jelas dan berurutan antara satu dengan yang lain. Maksudnya yaitu suatu ilmu itu harus disusun dengan teratur, rasional, dan logis. Sedangkan yang terakhir yaitu universal atau umum. Maksudnya yaitu kebenaran yang diungkapkan ilmu itu tidak mengenai sesuatu yang bersifat khusus, melainkan kebenaran yang bersifat umum. Sumber segala ilmu pengetahuan yang ada di atas dunia ini berasal dari filsafat, di mana filsafat itu adalah proses pencarian suatu kebenaran. Jadi, filsafat ini tidak akan lepas dari yang namanya ilmu. Karena yang dikatakan suatu ilmu itu sudah diuji kebenarannya. Sedangkan filsafat itu selalu mencari kebenaran dari suatu ilmu. Dengan adanya filsafat, dibagilah cabang ilmu itu menjadi 3 cabang, yaitu antara lain yang pertama, social science atau ilmu pengetahuan sosial. Jadi, ilmu sosial adalah ilmu yang mengkaji tentang keteraturan-keteraturan yang ada di lingkungan sosial seperti hubungan manusia dengan manusia. Disiplin ilmu pada social science atau IPS ini dibagi juga yaitu ada geografi, ada antropologi, ada sosiologi, ada sejarah, ada ekonomi, ada hukum, ada politik, dan ada psikologi. Cabang ilmu yang kedua yaitu natural science atau ilmu pengetahuan alam. Jadi, ilmu alam ini adalah ilmu yang mengkaji tentang keteraturan-keteraturan yang ada di alam semesta ini. Objek kajiannya yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Sedangkan cabang ilmu yang ketiga menurut filsafat ini yaitu humanis atau ilmu budaya, di mana objek kajiannya yaitu membahas tentang budaya, ras, manusia, suku, dan bahasa. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial.
Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang keteraturan-keteraturan yang ada di lingkungan sosial dalam proses kehidupan manusia, seperti hubungan manusia dengan manusia. Jadi, ilmu-ilmu yang berada dalam lingkup ilmu sosial ini yaitu yang pertama, sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan antar manusia. Misalnya, bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan sesamanya, bagaimana seseorang bertingkah laku dan beradaptasi. Yang kedua yaitu antropologi. Antropologi adalah ilmu sosial yang mempelajari aspek kebudayaan yang ada dalam masyarakat, di mana antropologi ini mempelajari manusia dan cara bagaimana manusia itu hidup. Yang ketiga yaitu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aspek kebutuhan manusia untuk memenuhi keperluan manusia. Yang keempat yaitu hukum. Hukum adalah ilmu yang memperhatikan perilaku manusia menurut ketentuan atau aturan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kelima yaitu geografi, di mana geografi ini mempelajari tentang manusia, tempat, lingkungan alam, dan kapasitas bumi untuk mendukung kehidupan manusia. Yang keenam yaitu sejarah. Sejarah ini mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu atau masa lampau. Yang ketujuh yaitu politik, di mana politik ini mempelajari tentang kebijakan umum atau diidentikan dengan pemerintah, kenegaraan, dan masyarakat. Sedangkan yang terakhir yaitu psikologi. Psikologi ini mempelajari tentang tingkah laku, sikap, dan hubungan antar manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar ilmu-ilmu budaya. Jadi, sebelum kita memasuki ke dalam konsep dasar ilmu-ilmu budaya ini, kita harus tahu apa itu budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu budaya itu sendiri adalah ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah manusia dan kebudayaan, di mana objek kajiannya membahas tentang budaya, ras, manusia, suku, dan bahasa. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai konsep dasar ilmu-ilmu kealaman. Ilmu kealaman adalah ilmu yang mengkaji tentang keteraturan-keteraturan yang ada di alam semesta ini. Jadi, ilmu-ilmu yang berada dalam lingkup ilmu alam yaitu antara lain yang pertama biologi. Biologi ini mempelajari tentang sel, struktur, fungsi organ, dan berbagai fenomena yang terkait dengan makhluk hidup. Sedangkan yang kedua yaitu fisika. Fisika ini mempelajari tentang segala energi yang ada di alam. Yang ketiga yaitu kimia, di mana kimia ini mempelajari tentang susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi. Yang keempat yaitu matematika. Matematika ini mempelajari tentang perhitungan yang dapat membantu manusia dalam memprediksi kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu astronomi, di mana astronomi ini mempelajari tentang seluruh benda di langit. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya mengenai esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu sosial, budaya, dan kealaman. Semoga video ini dapat membantu kalian semua dalam mempelajari materi tersebut ya. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.